Assalamualaikum, welcome back to kelas Miss Dini. Kembali lagi di kelas Miss Dini untuk membahas anak kalimat yang ketiga sekarang, yaitu noun clause. Setelah kemarin kita membahas adjective clause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai kata sifat, berfungsi sebagai adjektif untuk induk kalimat baik subjek maupun objeknya. Kali ini kita lanjutkan ke pembahasan anak kalimat yang ketiga, yaitu noun clause. Noun clause seperti namanya, klausa kata benda. Artinya dia berfungsi untuk objek sebagai objek untuk induk kalimat atau sebagai subjek untuk induk kalimat. Kita akan lihat contoh penggunaannya di kalimat, tapi sebelum itu diingatkan lagi dong, jangan sampai lupa dengan pola anak kalimat. Konektor, subjek, dan verb. CSV gampangnya begitu ya. Conjunction juga boleh, konektor juga bisa. Well, yang penting kita kenali dulu dua jenis konektor yang ada di noun clause yang serupa dengan konektor yang ada di adjective clause. Tipenya saja yang serupa ya, yaitu konektor yang pertama, konektor yang berfungsi hanya sebagai konektor atau berfungsi tunggal, dan yang kedua konektor yang rangkap jabatan atau konektor yang berfungsi ganda. Jadi dia itu merangkap sebagai konektor sekaligus sebagai subjek untuk noun clause-nya atau untuk anak kalimatnya ya. Sekarang kita masuk ke konektor yang fungsinya tunggal. Nah, konektor yang fungsinya tunggal ini bisa dilihat sendiri di sini. Ada what, whatever, when, where, how, why, whether, if, dan juga that. Beberapa konektor yang kita lihat di sini itu ada yang kok mirip ya dengan question word atau WH word. Kalau kita mau nanya kan biasanya what's your name misalnya, where are you going, dan lain sebagainya. Memang mirip, tapi fungsinya berbeda. Ketika masuk ke pembahasan noun clause yang ada di layar ini, what sampai dengan why yang mirip seperti question word itu, fungsinya tentu saja bukan sebagai question word atau bukan sebagai kata tanya, tapi berfungsi sebagai konektor sekali lagi ya. Nah, karena ini adalah konektor yang berfungsi tunggal, artinya dia harus selalu diikuti oleh subjek dan verb. Harus diikuti oleh subjek dan verb, karena itu dia tadi, konektornya hanya berfungsi sebagai konektor. Langsung saja kita lihat di contoh kalimat nih. Oh iya, berhubung noun clause ini tadi sudah disampaikan di depan, fungsinya itu sebagai objek untuk induk kalimat atau sebagai subjek. Jadi dia itu, walaupun induk kalimat kan sifatnya bisa berdiri sendiri, tapi induk kalimat di noun clause itu nggak boleh dibiarkan sendiri. Karena kalau dibiarkan sendiri, dia itu jadi kehilangan objek, jadi apa ya, tidak maknawi gitu. Contohnya di kalimat yang pertama, I wonder why he doesn't like me. I wonder, saya penasaran. Kalau diterjemahkan begitu, atau saya heran. Coba kalau kita ngobrol sama teman kita, teman kita mau cerita nih, aku tuh penasaran. Terus diam aja dia. Wah, jadinya kita yang penasaran ya. Nah, aku tuh penasaran, itu kan perlu objek ya. Penasaran sama apa sih kamu gitu loh. So I wonder why he doesn't like me. Saya penasaran, kenapa sih dia kok gak suka saya gitu misalnya ya. Contoh lainnya bisa dibaca sendiri, karena setelah ini kita akan membahas yang mana sih bagian-bagian dari noun clause-nya. So let's find out the noun clause. Mari kita bedah satu persatu noun clause-nya. Ingat pola anak kalimat, CSV, konektor, subjek, dan verb. Di kalimat yang tadi ya, I wonder why he doesn't like me. Oke, nah itu sudah dikasih highlight. Anak kalimat itu selalu dimulai dari konektor. Artinya anak kalimatnya adalah why he doesn't like me. Why-nya bukan question word, sekali lagi, why-nya berfungsi sebagai konektor. Diikuti subjek he. Oke, langsung saja kita bedah. Jadi konektornya adalah why, subjeknya adalah he, kemudian kata kerjanya adalah doesn't dengan like. Itu dia ya. Dan main clause-nya of course, induk kalimatnya adalah I wonder. Tuh, I wonder itu terdiri dari subjek dan verb kan? I, subjeknya, wonder, kata kerjanya. Kalau dibiarkan sebagai kalimat aja, kalimat independen, dia itu sudah selesai sebetulnya karena terdiri dari subjek dan verb. Tapi secara konteks atau secara makna, I wonder itu nggak boleh diamin gitu aja gitu loh. I wonder. Kecuali kalau udah tahu konteks lagi ngomongin apa ya. Nah, I wonder, saya penasaran, apa sih yang dipenasarankan, kan begitu ya. Lanjut lagi ke contoh dari yang ada tadi di 6 kalimat sebelumnya. Nah, ini contoh berikutnya akan kita bahas adalah Ariana doesn't want to tell me how old she is. Nih, jadi yang harus ditekankan adalah bahwa anak kalimatnya how old she is. Lihat polanya.
how itu konektor, lalu ada old di situ. Nah, kenapa nih kok tiba-tiba ada old? Ada old di situ karena ceritanya konektornya ini sedang menanyakan kualitas sesuatu. Nah, jadi untuk konektor how, ketika dia bertanya tentang sebuah kualitas, itu boleh ngeblend. Jadi bisa langsung disambung dengan konektornya. Ini contohnya lagi nanyain usia, ya. Bukan how old is she, tapi how old she is. Kenapa begitu? Polanya dong dilihat. Polanya kan konektor subject verb. Kalau how old is she jadinya konektor verb subject, kebalik. Kalau how old is she itu jadinya question word, lagi nanya how old is she, usianya berapa, itu induk kalimat kalau question word. Sedangkan di sini dia berfungsi sebagai anak kalimat, ya. Maka subjeknya dulu yang muncul, yaitu she. Oldnya langsung bergabung di situ. Contoh kualitas lain yang ditanyakan misalnya nanyain seberapa jauh, misalnya how far, atau nanyain seberapa banyak, how many atau how much, gitu bisa, ya. Yang penting polanya sesuai. Ketika how ini berfungsi sebagai konektor, ikutkanlah dia dengan subjek, karena how itu nggak bisa rangkap jabatan. How itu selalu fungsinya tunggal, ya. Dan kata kerjanya adalah is di sini. Nanyain kualitas nominal sentence, ya. Induk kalimatnya, well, of course, Ariana doesn't want to tell me. Jangan lupa dengan kesesuaian subjek dan verb, ya, jangan sampai terkecoh lagi. Subjek dengan verb tetap harus sesuai dengan pola. That is very important. Kalau lupa lagi dengan materinya, silakan diputar lagi video jenis-jenis subjek dan jenis-jenis verb, ya, sampai hafal. Okay, so now let's practice. Mari kita praktekkan. So you decide, silakan ditentukan kalimat-kalimat yang ada di sini. Ada 5 kalimat yang ada di layar. Kira-kira true or false, silakan ditentukan konektor subjek dan verbnya, dan induk kalimatnya yang mana, anak kalimatnya yang mana, ya. Nanti akan dibahas di grup WhatsApp. Kita masuk ke konektor fungsi ganda sekarang. Nah, konektor fungsi ganda namanya juga fungsi ganda, jadi dia tuh rangkap jabatan sekaligus sebagai subjek dan konektor untuk anak kalimat tersebut. Jadi ada who, bacanya who bukan woo, ya. Ada who and then whoever yang selalu berfungsi ganda. Artinya karena dia selalu berfungsi ganda, langsung ketemu sama verb, nggak usah repot-repot lagi mencari subjeknya yang mana. Who konektor, who juga subjeknya, ya. Ada juga konektor yang main 2 kaki alias dia bisa berfungsi tunggal, bisa juga ganda. Ada what, ada whatever, ada which, dan ada that. Nanti dilihat dari konteks kalimatnya, ya. Biasanya kita mengukurnya dari spoken English. Oh iya, berbeda dengan adverbial clause. Kalau adjective clause kemarin, kalau adjective clause itu konektor yang fungsinya tunggal itu boleh dihilangkan. Nah, kalau yang konektor fungsi ganda, konektor untuk non clause yang fungsinya tunggal itu tidak boleh dihilangkan. Nih ya. Jadi konektor fungsi tunggal itu jangan dihilangkan. Kenapa jangan dihilangkan? Karena di dalam konektor yang fungsi tunggal itu dia punya maknanya tersendiri. Jadi what itu kita maknai sebagai apa? Whatever kita maknai sebagai apapun. When, kapan, where, di mana, how, bagaimana, why, mengapa, dan seterusnya. Whether, apakah, ya. Nah, berbeda dengan adjective clause yang who itu yang, which itu yang, that juga yang. Nah, di noun clause that-nya itu fungsinya bukan yang tapi bahwa. Kita nerjemahinnya bahwa, ya. Jadi tidak boleh dihilangkan. Kalau kita hilangkan konektornya, dia jadinya bisa sih. I wonder he doesn't like me. Misalnya kalimat yang tadi, ya. I wonder he doesn't like me. Apanya yang kamu penasarankan? Kenapanya kah? Kapannya kah? Dimananya kah? So you still need the connector, ya. Konektornya tetap perlu dimasukkan karena itu dia tadi fungsinya sebagai objek. Jadi harus ada meskipun hanya berfungsi ganda. Nah, sekarang kita bahas nih yang fungsi ganda tadi, ya. Artinya karena dia berfungsi ganda, tidak usah mencari subjek lagi. Dialah subjek, dia juga sekaligus sebagai verb. Langsung aja kita masuk ke contoh. Ada 5 contoh di sini. Oke, silakan dilihat dulu. Siapa tahu nanti keluar di soal. Sudah bisa mengenali yang mana konektor, yang mana subjek, yang mana verb. Oke, so let's find out the noun clause. Mari kita bahas noun clause-nya, ya. Dengan pola anak kalimat tidak berubah, konektor, subjek, dan verb. Hanya saja di sini subjek dengan konektornya ya sama, ya. So, kita ambil contoh, the newly married couple agrees to face whatever will happen to their life together. Konektor itu selalu menjadi pembuka anak kalimat. So, whatever itu adalah awal mulanya, and then will happen yang menjadi kata kerjanya. Kenapa? Subjeknya mana? Karena subjeknya juga whatever.
whatever-nya rangkap jabatan. Dia konektor, dia juga subjek untuk anak kalimatnya. Kata kerjanya adalah will happen, gitu ya. Dan jangan ditanya whatever-nya ini mengacu kemana, tidak kemana-mana. Whatever itu ya whatever itself, ya whatever itu sendirilah dia ya. Jadi jangan susah-susah mencari dia merujuk kemana, ya itulah dia ya. Biasanya dia difungsikan sebagai subjek tunggal kalau dia fungsinya sebagai konektor sekaligus sebagai subjek. Oke. Lalu ya main clause-nya adalah the newly married couple agrees to face. Tahu ya kenapa agree-nya dikasih s? Karena couple itu ceritanya dianggap sebagai singular verb, kan kolektif noun dia ya. Oke, kita lanjutkan. Nih kalimat yang kedua. Nah, ini saatnya noun clause berfungsi sebagai subjek untuk induk kalimat. Whoever submits the quiz on time will get rewards from Miss Tini. Tuh. Nah, jadi induk kalimatnya adalah will get reward from Miss Tini dengan subjek noun clause. Noun clause-nya ya itulah noun clause itu sendiri. Kita bahas dulu ya. Jadi konektornya adalah whoever, subjeknya whoever juga, kata kerjanya submits. Oh sorry, kok di sini will happen? Submits seharusnya. Oke, you know that, very good ya. Dan main clause-nya adalah ini dia. Yang di highlight itulah subjeknya, noun clause-nya itu adalah subjeknya, kata kerjanya will get. Itu dia, will dengan get. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Well, I believe you already understand the material. Jadi so now let's practice. Silahkan dipraktekkan. So you decide, tentukanlah apakah kalimat-kalimat ini benar atau salah. Jangan lupa polanya SV, CSV, subject verb harus sesuai. You drop your answer to our WhatsApp group. Silahkan ditaruh jawabannya di WhatsApp group. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. See you next meeting. Thank you very much for listening. Bye bye.